Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun
wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat kita diberi kesempatan untuk menghirup udara, hidup pada hari ini. Sebenarnya memberi kesempatan kita untuk menambah amal, untuk memperbanyak istighfar atas segala dosa, dan untuk mentafakuri kembali sejauh mana bekal yang telah kita siapkan untuk kehidupan abadi akhirat. Allah memberikan kita karunia rezeki di tengah berbagai kesulitan kehidupan. Lebih dari itu, karunia kesehatan yang mahal harganya. Banyak orang yang punya harta, punya uang, tapi karena sakit, makan ini dilarang, makan ini pantangan. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar, nikmat kesehatan. Dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada di dalam dada kita. Karena dengan iman itulah kita beribadah kepada Allah. Kita bisa hadir di majelis, di masjid yang mulia ini, itu juga karena dorongan iman. Kalau tidak ada iman, tidak akan bisa ke masjid. Nah, mari kita syukuri iman itu dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah sebagai bekal kita, karena semua perjalanan memerlukan bekal. Semakin jauh perjalanan, bekalnya harus makin banyak dan makin lengkap. Apalagi ini perjalanan ke kampung akhirat, perjalanan abadi. Bekalnya tidak lain kecuali adalah takwa kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal. Kemudian selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah, zaman perpecahan, zaman pertikaian, peperangan, menuju zaman kedamaian, zaman yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Walaupun kemudian setan terus menggoda, musuh-musuh Islam terus menggoda agar umat Islam berpecah belah, mari kita bersalawat kepada beliau yang telah mengantarkan kita ke zaman yang penuh berkah. Di antaranya adalah kita sebagai wujud terima kasih, pengagungan, pemuliaan adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah akan membalas kita asyara salawat. 10 kali Allah balas salawat kepada kita dengan kebaikan, keberkahan. Salawat itu melembutkan hati. Salawat itu mempercepat hajat keinginan kita. Salawat kepada Nabi. Kita sholat di tahiyat pasti ada sholawatnya. Kita berdoa diawali dengan sholawat. Itulah agungnya sholawat. Hadirin rahimakumullah, kami ingin mengingatkan sebuah ayat pada kesempatan khutbah ini yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya
artinya surat para nabi, karena di dalamnya berkisah para nabi utusan Allah. Ayat yang ke-25, surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami, yaitu Allah, tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepada mereka semua. Para nabi wahyunya sama apa? Yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, yaitu kecuali Allah, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Risalah semua nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Isa, semuanya risalahnya cuma satu, yaitu la ilaha illallah. Semua nabi nahnu minal muslimun. Semua nabi itu muslim, mengajarkan tauhid kepada Allah. Nabi Isa mengajarkan tauhid, Nabi Daud mengajarkan tauhid, Nabi Musa mengajarkan tauhid. Hanya kemudian umatnya berikutnya ada beberapa yang menyimpang, kemudian menyembah Tuhan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini risalah para rasul adalah mengajarkan tauhid kepada Allah. Di dalam surat lain, yaitu surah An-Nahl ayat 36, Allah menegaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan apa? Seruannya adalah an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhi tauhid. Tauhid itu segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, itu tauhid. Bisa berupa manusia, bisa berupa benda, bisa berupa ideologi, atau apapun itu bisa menjadi tauhid kalau itu menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul mengajarkan kita sembahlah Allah, jangan berbuat syirik dengan benda-benda yang lain, kemudian jauhi tauhid, jauhi hal-hal yang menjadikan kita jauh dari Allah. Sebab kalau kita jauh dari Allah, jauh dari peringatan Allah, Allah menegaskan dalam surat Toha ayat 124, surat yang ke-20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lupa kepada Allah, lupa dari peringatan Allah, lupa dari zikir kepada Allah, Allah beri dia penghidupan yang sempit. Bukan hartanya sedikit, bisa jadi hartanya banyak, kedudukannya cukup, jabatan ada, tapi karena dia jauh dari Allah, dia merasa kurang, merasa gelisah. Kenapa? Penghidupan yang sempit. Tapi tidak jarang saya menyaksikan juga beberapa orang di kampung, orangnya biasa, orang petani, orang pedagang, tapi karena dia selalu zikir, ingat kepada Allah, saat waktunya sholat dia menghadap Allah, dia kehidupannya lapang, seperti tidak ada beban. Karena itu tadi fa innahu ma'isatan dongka, diberi kehidupan ma'isah yang sempit. Di dunianya sudah kehidupannya sempit, kemudian di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana mungkin dia akan merasa bahagia? Jadi sukses itu bukan ya kalau dia punya kedudukan tinggi, ya mungkin itu sukses, tapi menurut pandangan manusia. Tapi menurut pandangan Allah, sukses adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada keputusan Allah. Jadi kalau Allah ridho kepada kita, walaupun manusia menganggap kita tidak sukses, asal Allah ridho kepada kita, itulah orang yang sukses, terjauh dari api neraka. Kan dia sukses berarti kehidupannya dunia akhirat. Nah, ini tugas Rasul adalah mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, tugas Rasul yang kedua adalah mengajak manusia bersatu, mengajak manusia berjamaah untuk beribadah kepada Allah. Allah menyebutkan di dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa
an aqimuddin wala tatafarraqu fi al-ayat. Dan Allah telah mensyariatkan, memberikan syariat kepada seluruh nabi-nabi. Di sini disebutkan beberapa nabi saja, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Apa seruan Allah itu? Yaitu an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama Islam itu dengan berjamaah dan jangan berpecah belah. Sama dengan surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Karena perpecahan itu sumber kelemahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau mau teguh, mau tegar kokoh, mau beradab di atas bangsa-bangsa lain harus bersatu di tengah berbagai macam perbedaan. Ini kalau secara kenegaraan. Nah, secara keumatan apalagi umat Islam. Sudah bukan saatnya lagi ini dari kelompok mana, dari selama dia bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah adalah saudara kita, kita bersatu. Ada kekeliruan, kesalahan kita luruskan di jalan Allah. Sebagai bangsa, harga mati negara Kesatuan Republik Indonesia itu jangan lupa warisan para ulama. Istihad kemudian menentukan inilah kita harus bersatu dalam berbangsa Indonesia. Ayat ini menegaskan tentang hidup terpimpin, hidup berjamaah, persatuan umat Islam yang tidak bisa dipecah belah. Umat sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, semuanya terpimpin oleh para nabi. Nah, setelah itu selesai para nabi dipimpin oleh yang disebut Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin atau Al-Imam berikut. Ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana bertauhid kepada Allah yang pertama tadi, bersih, tidak ada syirik, tidak ada menyembah benda-benda lain, tidak ada yang lain kecuali mutlak kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Udah cukup. Allah udah cukup. Nah, kemudian yang kedua, mari kita tegakkan persatuan dan persatuan sehingga menjadi kokoh. Enggak usah jauh-jauh yang besar umat Islam di dalam rumah tangga saja. Bagaimana kalau bapaknya beda pendapat dengan ibunya atau suami istri, anaknya, udah satu rumah tangga baru cuma 3 orang berselisih terus, nggak akan harmonis. Ya kuncinya apa? Ya memaklumi perbedaan, namanya beda kepala, beda pendapat. Yang penting visinya, tujuannya masih rumah tangga dengan izin Allah, masih bismillah, perbedaan kita singkirkan. Nah, kita juga dalam perjuangan demikian. Nah, ayat tadi ditegaskan oleh Allah di dalam surah Asy-Syura, masih surat yang sama ayat 8, walau sya'allah la ja'alahum ummatan wahidah. Bagi Allah mudah menjadikan umat itu satu saja, mudah, tapi ini menjadi jihad, perjuangan kita semuanya. Walaki yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Tapi Allah menghendaki orang-orang yang berjamaah itu orang yang mendapat rahmat, kasih sayang Allah. Al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu akan mendatangkan kasih sayang, berpecah belah akan mendatangkan siksa, azab. Yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah bersama dengan orang-orang yang berjamaah. Kuat dia. 3 lebih kuat daripada 2, 4 lebih kuat dari, dan seterusnya. Inilah kenapa saudara-saudara kita di Palestina terus terjajah oleh Yahudi. Yahudi Zionis jumlahnya berapa? 14 juta. Umat muslim berapa? 2 miliar. Kenapa belum mampu mengalahkan yang 14 juta? Karena salah satunya menurut hemat kami karena belum bersatunya umat muslim sedunia. Masih memikirkan mungkin kepentingan dirinya, partainya, atau ya nationnya dan sebagainya, sehingga melupakan kesatuan umat Islam. Kalau bersatu mudah sekali itu. Boikot Yahudi Zionis cukup selesai. Tapi kan pada kenyataannya malah beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim malah menjalin normalisasi kerjasama dengan penjajah Israel. Naudzubillah. Jadi hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah 2. Yang pertama, mari kita teruskan risalah Nabi, yaitu bertauhid kepada Allah dengan murni, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kita hidup berjamaah, terpimpin, bersatu, jauhi pertengkaran, pertikaian, karena itu hanya akan melemahkan kekuatan umat Islam. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya, mempersatukan kaum muslim dalam jamaah muslimin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma anjil muslimin fi Filistin khassa wa buldanil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.